Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 semester 2 pada pertemuan yang ke-8. Silahkan kalian buka pada halaman 35, di mana kita akan melanjutkan bagian ketiga tentang muamalah, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari dapat lebih berkah dan kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian lebih cepat paham dan insyaallah kalian lebih mudah berkah dalam menimba ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Bagian berikutnya adalah tentang produk perbankan syariah. Perbankan syariah mempunyai beberapa produk sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada titipan atau simpanan, dalam bahasa Arabnya al-wadi'ah, jasa penitipan. Al-wadi'ah adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu dengan sistem wadi'ah. Bank tidak berkewajiban tetapi diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Nah, jadi penitipan itu ya seperti layaknya bank-bank syariah sekarang, ya. Kita menabung itu salah satu kegiatan dalam penitipan. Apa yang dititipkan? Uang, agar uang kita aman, agar karena rasa was-was takut di rumah ada pencuri, sehingga uang yang sejumlah besar alangkah lebih baik dititipkan di bank. Diutamakan itu bank syariah, karena di sini uangnya insya Allah tidak akan berkurang, malah sewaktu-waktu kita mendapatkan bonus kalau seandainya kita telah banyak menaruh uang, ya. Yang kedua ada deposito mudharabah, deposit, ya. Nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. Jadi ada dua, ya, dalam penitipan. Penetapan itu, kalau yang pertama al-wadi'ah, penitipan, kalian menitip uang dan suatu saat kapanpun dan hari apapun kalian boleh ngambil. Tetapi kalau deposit al-mudharabah, kalian menitipkan. Tapi di sini, dalam menitipkan di sini kalian kerjasama dengan bank. Misalnya 10 juta kalian nitipkan, 10 juta itu akan dikelola oleh bank. Entah itu dibuat usaha atau modal usaha, dan akan dikelola dan akan menghasilkan keuntungan. Dan insya Allah keuntungannya akan dibagi dua dengan nasabah. Nah, karena kita deposit, misalnya kita depositnya saat tanggal tertentu, tanggal 7 misalnya, maka kalian hanya bisa ngambil uangnya tanggal 7 kembali bulan depan. Gak bisa seenaknya kayak kalian punya ATM tiap hari langsung kapan saja narik 10.000, 50.000, ya, 100.000. Itu bisa saja ditarik kapanpun. Tetapi kalau sistem deposit dengan perjanjian kerjasama, maka kalian harus mengikuti aturan, yaitu dalam 1 bulan baru bisa menarik uang. Dan otomatis kalau sudah ditarik uang, maka perjanjian kerjasama akan batal, karena tiap bulannya akan mendapatkan uang hasil bagi hasil, ya, yang akan diberikan bonus kepada nasabah. Jadi dapat bonus, ya, kalau orang ngedeposit. Tetapi kalau misalnya penitipan nggak dapat bonus karena uangnya nggak diusahakan oleh pihak bank. Dan yang kedua ada bagi hasil, ya, al-musyarakah. Konsep tersebut diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah dalam konsep tersebut adalah campur tangan pengelola manajemennya, sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan. Nah, jadi al-musyarakah itu kita ingin bikin usaha, kalian mau pinjam uang di bank, maka kalian bisa al-musyarakah dengan konsep berbagi hasil. Nanti
dari usaha tadi, maka kita wajib menyetorkan bagi hasil dari usaha kita, karena uangnya sudah di dana modal sudah dikasih pinjam sama pihak bank. Dan yang kedua ada al-mudharabah. Al-mudharabah adalah suatu perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Penyedianya itu bank syariah, usahanya kita, ya. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Rasio kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Nah, kalau al-mudharabah memang dari bank yang memberikan modal, memberikan pinjaman kepada kita, mencari pelanggan buat diajak kerjasama, dikasih modal. Kalau setiap kerugian akan ditanggung bank, tetapi kalau misalnya ada kecurangan dari pihak nasabah, maka tidak, kerugian malah ditanggung oleh nasabah tadi. Kemudian ada al-muzara'ah, ya. Jadi ada perbedaan antara musyarakah dengan mudharabah. Kalau mudharabah dalam bisnisnya itu akan diatur oleh pihak bank, tetapi kalau musyarakah itu tidak ada campur tangan pengelolaan manajemen. Nah, jadi itulah perbedaan antara musyarakah dengan mudharabah. Jadi masalah bisnis manajemennya gimana, itu al-musyarakah itu tidak ada campur pihak bank, tetapi al-mudharabah bank bisa mengelola, bisa minta data pemasukan perharinya, pengeluaran tiap harinya, itu akan ada campur tangan dan ada malah saran dan lain-lain. Itulah perbedaan antara mudharabah dengan musyarakah. Udah ada al-muzara'ah, bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen. Jadi kalau mudharabah dan musyarakah tentang bisnis, entah jualan dan lain-lain, tapi kalau muzara'ah itu khusus tentang penyediaan lahan, penyediaan bibit-bibit tanaman yang berkaitan dengan perkebunan. Kemudian ada al-musaqah, bentuk lebih sederhananya dari muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atau nisbah tersebut dari hasil panen. Jadi al-musaqah lebih kepada pekerjaannya saja, pekerja. Masalah modal, masalah manajemen dia tidak tahu menahu. Yang ketiga ada jual beli. Jual beli ada beberapa macam. Bai' al-mudharabah, penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjual kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran sesuai akad di awal, dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Jadi bai' al-mudharabah itu agak berbeda dengan kredit zaman sekarang, ya. Jadi bai' al-mudharabah itu membeli secara kontan barang yang ingin kita beli, misalnya kendaraan, ya. Kendaraannya harganya misalnya 20 juta. Dibelilah oleh bank 20 juta. Tetapi karena kita nggak punya uang sebesar 20 juta, ingin nyicil misalnya 500.000 per bulan, maka bank akan menaikkan harga karena dia akadnya di sini misalnya 25 juta contoh, maka akadnya adalah 25 juta. Tetapi bedanya di sini si nasabah boleh menyicil per bulannya misalnya 500.000 sampai berapa tahun, ya, dia dapat melunasinya. Ada yang kadang 2 tahun, ada yang kadang 3 tahun, tergantung besaran cicilannya. Nah, agak berbeda dengan kredit, yang dimana kreditnya itu ada biaya admin, kemudian ada biaya yang mungkin suatu saat bisa dinaikkan dan bisa diturunkan dan tidak jelas berapa totalnya, ya. Nah, jadi di sini al-mudharabah itu jelas berapa menaikannya, dan ini disebut dengan bai' al-mudharabah. Kemudian ada bai' as-salam, bank yang akan memberikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Nah, ini kurang lebih jelas saja dengan mudharabah. Kemudian bai' al-istisna merupakan bentuk as-salam khusus, di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak.
dibayar secara angsuran atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah. Tidak seperti as-salam di mana semua pihak diikat secara bersama-sama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut. Jadi perbedaannya dengan yang tadi, di sini BI ini adalah pembelian ya, di mana barang ini dibayarkan secara kontak. Ini lebih bisa dicontohkan adalah seperti kepada perumahan-perumahan, di mana perumahan ini kan tentu memerlukan barang-barang yang dibeli, dan barang-barang perumahan ini kan kayak atap, genteng, pagar, semen, dan lain-lain itu tentunya harganya berbeda dari tahun sekarang dan di 50 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang tentu berbeda. Dulu misalnya 40.000, sekarang jadi 50.000. Nah, bai al-istisna dia akan menetapkan pembayaran sesuai dengan harga setelah perkiraan dia melunasinya. Ya, jadi pihak bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut. Nah, jadi yang namanya bai as-salam itu seperti itu ya. Bai as-salam itu dibelinya di kemudian hari, sedangkan pembayarannya di muka. Nah, jadi ibarat itu bayarnya bayar berdahulu, nanti akan dikelola bank, dan hasilnya nanti akan dibagi pada di kemudian hari. Karena kan kayak bahan-bahan itu kalau dibeli lebih awal, maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang keempat, produk syariah ada sewa al-ijarah. Ini sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua adalah al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, sama dengan ijarah, merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa. Namun di akhir masa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa. Nah, ini sudah kita bahas pada episode-nya juga. Jadi sewa ini adalah bagian daripada produk-produk di bank syariah. Kemudian ada jasa al-wakalah. Wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah yang merupakan akad perwakilan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam. Yang kedua, jasa juga ada al-kafalah. Al-kafalah adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan kata lain, mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain seperti jaminan. Jadi ini kan dibilang tentang jasa ya. Jasa ini lebih bisa dicontohkan kepada jasa pembuatan rumah ya, atau jasa tentang kegiatan-kegiatan yang dikerjakan secara fisik ya. Jadi ada al-wakalah, ada al-kafalah. Nah, di mana jasa ini juga lebih bisa dicontohkan kepada pegawai yang mengerjakan rumah, kepada keperumahan ya. Yang di mana jasa ini pihak bank memberikan modal, memberikan bahan, kemudian yang mengerjakannya adalah para pegawai instruktur kerja tukang lah bahasa Banjarnya itu. Nah, kemudian al-hawalah adalah akad perpindahan di mana dalam praktiknya memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban bayar utang. Contoh lembaga pengambil alihan hutang. Jadi jasa ada juga berkaitan tentang bertanggung jawab menarik-narik hutang. Itu juga jasa, bagian daripada jasa ya. Namanya jasa hawalah. Orang yang memindahkan hutang, orang yang mengambil tanggungan hutang dan bertanggung jawab akan menagih-nagih hutang orang-orang yang tidak mampu. Ya, berikutnya ada ar-rohan, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah. Jadi masalah pegadaian disebut dengan rohan. Kemudian ada al-qard, adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa
uang ataupun yang lainnya tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ada sistem peminjaman, malah di bank syariah tidak menerapkan sistem bunga. Itu perbedaannya antara bank syariah dengan konvensional. Bank syariah tidak akan malah mengambil bunga karena bunga itu adalah haram. Jadi dalam bagian jasa ada kafalah, penjaminan. Jaminan itu zaman sekarang itu ya seperti jaminan rumah, jaminan jasa ya. Kemudian ada al-hawalah, ada lembaga pengambil alihan utang ya, dan ada juga ar-rahan, yaitu bagian pegadaian, dan yang terakhir adalah al-qard, yaitu peminjaman. Malah peminjaman itu tidak menggunakan sistem bunga atau yang disebut dengan riba. Apa sih perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah? Langsung saja, yang pertama ada perbedaan hukum yang digunakan. Bank syariah memiliki sistem yang didasari pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis dan fatwa ulama MUI Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Sementara bank konvensional memiliki sistem yang didasari pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi itu perbedaannya bank konvensional dengan bank syariah. Beberapa sistem transaksi pada bank syariah menggunakan perspektif hukum Islam, diantaranya ada al-musyaqqah, al-mudarabah, al-musaqat, al-ijarah, dan al-bai' dan al-wakalah, yang dimana hal-hal ini sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada perbedaan investasi. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional pada hukum yang mendasari juga menelurkan perbedaan pada sistem yang digunakan. Misalnya pada hal investasi, pada bank syariah seorang akan diperkenankan meminjam dana apabila jenis usaha yang diajukan adalah usaha yang halal dan baik. Sedangkan pada bank konvensional seorang boleh mengajukan pinjaman terhadap usaha-usaha yang diizinkan atau hukum positif. Jadi kalau itu dilakukan untuk menjual barang-barang haram, di bank konvensional membolehkan saja. Tetapi kalau misalnya bank syariah, dia tidak akan mengizinkan terhadap usaha-usaha yang bersifatnya haram. Nah, itu perbedaannya. Dan yang ketiga, perbedaan orientasi. Orientasi adalah pada sistem bank konvensional semata-mata adalah orientasinya keuntungan atau profit oriented. Sementara pada sistem bank konvensional orientasi digunakan selain orientasi keuntungan juga memperhatikan kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia akhirat atas kerjasama. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kalau konvensional itu lebih hanya kepada keuntungan dan profit, sedangkan syariah itu tujuannya selain kemakmuran dan kebahagiaan juga dia mementingkan kehidupan dunia dan akhirat ya, tujuannya. Kemudian ada pembagian keuntungan. Nah, kalau misalnya bank konvensional itu menerapkan sistem bunga tetap atau bunga mengambang. Jadi masalah bagi hasil tadi, kalau orang mengasih pinjam buat usaha, entah usahanya itu untungkah, rugikah ya, misalnya bunganya 10% atau 5% ya 5% walaupun si pengusaha tadi rugi. Sedangkan untuk bank syariah ya, itu berdasarkan kepada keuntungan dari pengguna modal. Kalau misalnya rugi, maka bagi hasilnya juga sedikit. Tapi kalau misalnya ternyata sukses usahanya, malah bagi hasilnya malah semakin besar. Jadi itu perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Kemudian ada lagi hubungan antara nasabah dan bank. Jadi perbedaannya antara bank konvensional dengan bank syariah ya. Bank syariah dan bank konvensional juga terdapat pada hubungan antara bank dengan nasabahnya. Kalau bank syariah diterapkan sistem kemitraan, sementara pada bank konvensional hubungan nasabah dan bank disebut dengan kreditur dan debitur. Jadi syariah nyebut sahabat kerjanya itu mitra. Sedangkan kalau orang bank konvensional, bank pada umumnya di Indonesia yang tidak ada ujungnya kata syariah, mereka menyebut pelanggannya itu adalah kreditur dan debitur. Ada perbedaan pengawasan dari bank syariah dengan konvensional juga. Dewan pengawas pada bank syariah itu berisi sekumpulan ulama dan ahli ekonomi yang menguasai pemahaman fikih dan muamalah. Tapi kalau bank konvensional itu tidak menggunakan ulama, tetapi dia menggunakan sistem transaksi yang tidak diawasi
ya, selain oleh hukum positif. Jadi tidak diawasi oleh para ulama. Kemudian ada asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah itu berasal daripada pengertian asuransi aja dulu ya, berasal dari bahasa Belanda. Asuransi yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung assured disebut dengan mu'min, dan bertanggung jawab yang tertanggung disebut dengan musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dengan suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi berdasarkan syariah diperbolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya apapun ketika menerima musibah dari Allah, baik berupa kematian, kecelakaan, bencana alam, maupun takdir buruk yang lain. Untuk menghadapi berbagai musibah tersebut, ada beberapa cara untuk menghadapinya. Yang pertama, penanggungannya sendiri. Kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain. Yang ketiga, mengelolanya bersama-sama. Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individu, melainkan masalah kelompok, walaupun musibah tersebut hanya menimpa individu tertentu. Apalagi jika musibah tersebut mengenai masyarakat luas seperti gempa bumi atau banjir. Berdasarkan ajaran inilah tujuan asuransi sangat sesuai dengan semangat ajaran Islam. Kalian tahu asuransi kan ini berkaitan dengan jaminan kesehatan. Yang dimana kesehatan ini itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak, tidak bisa diduga. Maka asuransi menjamin kesehatan, baik itu asuransi jiwa, kesehatan, asuransi pekerja. Nah, asuransi di sini adalah asuransi syariah yang diperbolehkan, ya. Jadi kalau ada lembaga halal dari MUI, maka asuransi itu diperbolehkan untuk kita ikuti. Karena sistemnya di sini asuransi kita bayar tagihannya itu per bulan berapa. Di mana sistem asuransi ini adalah sistem ta'awun, tolong menolong, ya. Yang sehat menolong yang sakit nanti saat sembuh dia menjadi sehat, dia akan menolong orang sakit lainnya. Jadi inilah sistem tolong menolong yang diterapkan dalam sistem asuransi. Ya, dimana kita nabung terus. Memang kalau kita tidak ada dorongan untuk menabung, mungkin kadang kalau biaya tagihan rumah sakit misalnya saat orang kecelakaan 10 juta, ya, tentunya dengan gaji yang mungkin setiap bulannya 3 juta, dia akan terkikiskan dan dia akan barangkali bisa bangkrut dalam kehidupannya. Nah, maka sistem asuransi ini menolong orang-orang yang tiba-tiba dalam keadaan tertentu, dalam musibah tertentu, menggunakan sistem asuransi, di mana ada bank asuransi yang akan menolong orang-orang yang sakit ini, yang dimana tiap bulannya kalian akan membayar asuransi, yang insya Allah nanti kalian akan menolong orang-orang yang sakit, dan saat kita sakit akan ditolong oleh pengguna asuransi yang sehat kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan asuransi syariah, karena bersesuaian dengan ajaran Islam. Apa dalilnya? Itu surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallahi wal syahrul haram wal hadiya wal qalaida wal amina baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Garis intinya dari ayat ini, garis yang dapat kita ambil itu ada kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam keadaan dosa dan pelanggaran. Asuransi menolong orang sakit tentu itu halal, ya. Maka dari dalil inilah
diperbolehkannya yang namanya asuransi, karena orang ikut asuransi artinya ikut serta dalam menolong orang-orang yang sakit. Ya, kalau ibaratnya itu orang sakit itu memerlukan uang 10 juta nggak mungkin ya, dan kita menolong langsung ngasih uang kepada orang sakit 10 juta juga akan terasa berat. Tetapi dengan ikut serta nyicil tiap bulannya bayar asuransi misalnya 200.000 ya per bulan, maka kalian otomatis per bulannya sama dengan bersedekah kepada orang yang sakit. Dan suatu saat kita pasti kena sakit tadi, Allahu alam, karena yang namanya sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat kita sakit, kita memerlukan orang ya, bantuan orang lain, dan asuransi memberikan klaim gratis pembiayaan rumah sakit kepada kita yang terkena musibah atau sakit, kayak musibah gempa bumi, banjir ya, naudzubillahi min dzalik. Ada dalil yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, jadi dalam ayat ini kita harus memperhatikan yang akan kita lakukan besok hari. Artinya di sini kita disuruh menabung, pikirkan masa depan kalian. Ingin kesehatan yang bagus, kita disuruh menabung. Suatu saat kita bakalan terkena musibah. Kalau nggak ada tabungan, gimana bayar rumah sakit? Maka asuransi inilah menjadi solusi buat kita selalu rajin untuk menabung untuk kesehatan. Perbedaan antara asuransi konvensional yang umum dengan asuransi berlogo syariah, itu asuransi syariah memiliki dewan pengawas DPS yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Jadi ada ulamanya, orang-orang yang ahli dalam agama yang mengawasi. Kalau bank konvensional itu nggak ada. Yang kedua, akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah itu dasarnya adalah tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional istilahnya itu jual beli, lain tolong menolong. Ya, ada investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan pada hasil mudharabah. Adapun pada asuransi konvensional memakai sistem bunga dan riba. Nah, itu beda kan. Nah, kemudian ada kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional dan dana tersebut dari nasabah menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi ke investasinya. Mungkin itu saja penjelasan Bapak pada kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang produk-produk bank syariah, dan terakhir ini ada dijelaskan tentang asuransi ya, yang diutamakan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Gunakanlah yang berlogo syariah, asuransi syariah, dan menabunglah di bank syariah. Insya Allah hidup kita menjadi lebih berkah, dan insya Allah kita bisa menerapkan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Silakan kalian kerjakan tugas pada link di deskripsi pada video ini. Itu adalah ulangan bab ketiga tentang muamalah. Kalian kerjakan, jawab dengan benar-benar, kemudian kalian kumpul dan klik kirim. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.